Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Mungkin kita tidak tahu apa. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Sehingga harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Sehingga gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Abu Hanifah madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim, ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Wahab, ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Saya cari mana pahlawan orang Yaman, nggak ada. Tengku Umar, tangan di Ponorogo, kan Jawa kabeh, orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi, digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, Panjang diancam langsung mundur. Kan di Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasulullah diancam mau dipatahin. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Itu firman Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Tenang dah. Kanjeng Nabi diancam mau dipatahin, mau dipenjari. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten-ngoten. Itu orang itu. Itu orang yang lepatan orang itu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya bahasanya orang yang besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul. Dari Mekah sampai Ngawi, dari NTT, Trenggalek, bisa sekali dari Mekah, Islam dari Madinah, kota Trenggalek. Tuh, imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar tidak? Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir. Enggak, punya apa? Hikmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jadi harus. Ayo pada punya ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, Barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko,
sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Benar. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, bajit, sudah bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik berarti titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Dari mana? Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya jadi gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah Madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah itu Yaman itu. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasi, Al-Basir, Al-Israr, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Qasid Falasifah, Dafatil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan. Orang berziarah tinggalin kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ayo coba lagi, masuk saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang Ajam. Ya ada yang bukan Ajam sedikit, ada. Rata-rata orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang dulu, wajib, semua salam dulu dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atok, bukan orang Yaman. Paham? Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, ada di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, syarah sulam, Ijan Darawi, Nihayat Zen, Tafsir Munir, Syekh Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Banbani, kakeknya Tim Al-Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas, ke Mekah, pulang, ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang, baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Ghayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya memiliki tanggung jawab.
sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih syaratnya apa? Antara guru dan murid ketemu, gurunya hafalan, baru tahu lali, nomor telu gurunya kelakuan lempeng, baru tahu nyolong dari masjid, nomor kawan adil, harus sahih, kurang satu hasan, kurang dua dhaif, makhluk, mengkote, mursal, muhalal. Yang pertama kali ngarang metode metode pun namanya Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Humus, yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy, Wazirul Roy, kota Roy, di Tahran, di Iran, bukan orang. Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama dalam tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, bukan orang. Aku cerita itu kita lakukan. Jadi kita harus cinta tanah air, kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya dia semacam. Kita lihat ceritanya, dalam berdua cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Italia, jajah KB. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu khalifah, la haula wala quwata, gak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924. 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang, khalifah terakhir Abdul Majid dibuang di Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawisnya khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Akhlaq, namanya agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Akhlaq, partai dari Ba'ath, partai Ba'ath diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Akhlaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajlihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau bukan bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau bukan bela agama, Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li waqnihi halal bidamu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, kok dari anteknya Belanda, anteknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan ibu kafir, Hasyim Asy'ari bukan antek kafirnya wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat itu. Barang siapa yang anteknya Belanda, paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Akhlaq. Kalau Mitchell Akhlaq, nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai-partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, enggak tamatan pesantren, produk tamatan SMA, produk tamatan S1 S2 diakui.
sebagai Menteri Pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Ulama. Alhamdulillah tinggalnya. Bukan saya sendirian bukan. Saya dulu pengurus PB dan selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya. Kebetulan. Ini orang tinggalannya, orang legasinya. Sekarang saya udah bodoran. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak berjuang agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mawon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai Syamsul Arifin, ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul. Kiai Zaidul Mustafa, Singaparna, Tasikmalaya, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi, Malang, kami di nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu, Kiai Ilyas Lumajang, dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya, tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, dari Ngawi bukan, Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya jangan menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq, Jember, juga ditempelengin Jepang, bukannya sana berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq juga itu. Saya cari mana pahlawan? Pak, orang Yaman nggak ada. Kayak gimana? Tengku Umar, karena di Ponorogo, yang Jawa kabeh orang Yaman rame. Malah ada orang Yaman dari Mufti Betawi digaji oleh Belanda, konon fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham benar? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, bangga betul. Yang ahli bahtul masail kiai Jawa. Ayo, jangan ngali. Jangan bahtul masail. Orang nyaman. Kiai Afifuddin Muhajir Sukondo, Kiai Afif Joso itu ahli bahtul masail. Almarhum Kiai Azizi Hasbullah Bintang, Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Faridin, Kiai yang ahli bahtul masail. Simpel gitu. Buku mikir dia, orang Dino jawab selesai. Itu Kiai Jawa saya. Paham betul. Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuan baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, bukan jadi duit, beras, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormati. Kurang, kurang. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, yang kelakuannya api, bener, amalnya bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab, tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormati. Paham? Alhamdulillah. Cekap semangat mawon, mungkin juga bermanfaat pun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan khabariyah,
amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya.